Nah, namun hingga sampai saat ini laporan yang sudah dilimpahkan ke Polres Sidoarjo itu belum ada ending yang jelas, sehingga pihak pelapor itu hari ini tanggal 3 April ya, Mei 3 Mei 2023 ini melaporkan ke Bitpropam Polda Jawa Timur. Dan alhamdulillah ini juga sudah suratnya ya, Ini untuk tanda bukti laporan kita yang di Propam Polda. Ya, besar harapan kami segera ada tindak lanjut. Jadi laporannya tetap melaporkan terkait laporan yang hingga sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas. Itu. Iya. Tanggapannya sendiri Propam Jawa Timur bagaimana? Terkait masalah ini gimana Bang? Tanggapan dari pihak Propam setelah Abang sama pihak korban datang ke Bitpropam terus gimana? Tanggapan terus responnya bagaimana? Untuk tanggapan, karena hari ini kan kita sifatnya melapor, jadi masih landai, jadi masih sifatnya menerima pengaduan. Jadi kalaupun belum ada tindakan ya belum. Tapi yang jelas kami tetap mengawal persoalan ini hingga selesai. Nantinya pun kalau belum ada tindakan secara personal ya dari pihak Polda ataupun secara profesional juga, ya kami juga akan tetap melakukan pengawalan karena di sini kasus ini juga semakin berlarut-larut. Harapannya tetap sama, ada penyelesaian. Kalaupun di Polres Sidoarjo itu kasus yang ditangani ini katakanlah ya tidak ditemukan perkara atau apa, ya tolong dikasih surat itu harapan kita. Kalaupun ada tindak lanjutnya, tolong dikasih pemberitahuan. SP2AP juga belum muncul lagi gitu. Itu. Ya Bang, salah satu bentuk penyelesaian yang pada dasarnya ini apa Bang? Apa itu ada permintaan dari pihak korban satu bentuk kompensasi, baik itu berupa materi apa bagaimana, apa pembuatan bangunan yang bagaimana, atau penggantian situasi apa bagaimana Bang? Untuk bangunan yang baru apa bagaimana? Kalau untuk harapan kita bersama, ya namanya juga ini kan sudah terlanjur dilaksanakan penggusuran ya, dan juga di lokasi itu sudah dimanfaatkan sebagai jalur pintu masuk ya. Mau nggak mau ya kita berbicara soal materi, mau nggak mau, tapi dengan catatan sesuai dengan aturan yang ada, itu yang kita minta. Jadi kalaupun itu belum direalisasi ya minimal kita juga berharap memberikan win-win solusi. Itu bukan kami, justru dari pihak Pemkab yang harus memberikan win-win solusi. Itu karena ini sudah terlanjur Pak, sudah dilakukan penggusuran. Terkecuali kalau belum dilaksanakan ya mungkin bisa ada solusi lain kan gitu. Tapi kalau sudah dilakukan ya berarti kalau nggak masalah sangkutan hukum ya juga masalah materi, itu pasti. Jadi di situ harapan kita ya di situ. Kalaupun ada pemberian gantian, penggantian ya itu tadi harus disesuaikan dengan aturan yang ada dan sesuai dengan yang mereka alami. Ya, terus mohon izin Bang, berapa korban yang terkait penggusuran lahan ini? Kalau setahu saya itu sekitar ada 10 lapak. Ada 10 lapak dan mereka juga sama merasakan 10 lapak. Itu mohon izin, lapak-lapak dari 10 orang lapak itu apa dalam tanda kutip mereka ini termasuk kategori bangunan liar atau punya izin apa gimana Pak? Kalau kita berbicara bangunan liar ya, mohon maaf karena kan dari 10 itu sebenarnya kita mendapatkan data-data banyak, termasuk yang punyanya Bu Sri itu ada dari surat petok D itu ya sama apa itu GS itu, terus ada juga surat keterangan desa itu kan ada, dan yang lain itu ada Mas sebenarnya, cuman sifatnya itu sudah
berbentuk SK dari BPN. Jadi dari 10 itu, kalau saya hitung ada 5 itu mendapatkan SK dari BPN yang mengatakan bahwa disetujui untuk peningkatan SHM. Bangunan itu berarti Bang? Di bangunan itu, dari 10 itu ada 5 yang terdaftar di SK itu. Di satu lokasi berarti Mas ya? Di satu lokasi, di Tambak Kemerahan itu. Dan Itu terus, kenapa kok hanya 5 yang sedangkan dapat yang SK? 5-nya bagaimana Pak? Yang 5-nya? Kan ini Nah. Abang tadi kan ada 10. Ya. Kok bisa ada yang 5? Itu apa yang 5 itu termasuk mereka cuma nebeng aja apa mereka termasuk kategori bangunannya atau bagaimana Pak? Monggo. Kalau setahu saya ini Mas, karena saya kan juga bukan orang asli situ ya. Iya. Saya kan berdasarkan data yang masuk ke saya. Itu dari 10 ini analogi saya aja. Kemungkinan waktu itu juga dari 5 orang itu juga sama, suratnya sama seperti yang Bu Sri punya. Iya. Karena pengajuan untuk SHM, untuk peningkatan hak itu kan juga pasti surat-surat kan mesti diminta sama Betul. BPN Iya. ya. Termasuk ada surat pengantar dari kelurahan. Iya. Kan gitu, ada juga. Jadi kemungkinan yang 5 itu juga mempunyai data itu juga. Data Yang 5 orang ini berarti, Bang, ya? yang dimiliki sama Bu Sri yang dibuat jadi laporan itu. Nah, tapi karena saya datangnya ke situ kan mendapatkan surat kan ya sesuai yang didapat yang dimiliki warga. Iya. Jadi kalau untuk yang ke belakangnya saya terus terang saya nggak tahu. Ya. Tiba-tiba ada surat itu. Jadi tergolong yang 5 orang ini bisa dibilang bangunan bukan legal tapi legal Bang ya, bukan ilegal tapi legal Bang yang 5 Ya, orang kalau ini. itu asumsi saya sih seperti itu. Sedangkan yang 5-nya ini masih tanda tanya Bang ya, apakah mereka ilegal juga apa ilegal belum bisa dipastikan juga berarti Bang ya? Oh, yang 5 gini, yang 5 itu kan ada peningkat SK dari Peningkat. BPN. Iya. Yang 5 lagi termasuk punyanya Bu Sri ini. Jadi kemungkinan ini gambar analogi saya lagi. Kemungkinan waktu itu milihnya Bu Sri ini juga mau ditingkatkan. Iya. Ya tahu mungkin karena keburu apa kita nggak tahu. Iya. Sehingga nggak katut. Belum ya. Nah, gitu. Mungkin itu. Iya. Bang mohon izin, ini kita pemikiran jelek aja. Andai kata tidak dapat kompensasi dana atau materi, tapi pengalokasian lahan itu bagaimana Pak? Nah, Dari Pemprov sendiri, andai kata Pemprov tidak bisa mengeluarkan dana kompensasi ya, tapi Pemprov mengalihkan untuk bangunan yang mungkin mereka ikut tanggung jawab ya, terhadap berapa lapak, 10 lapak kayak gitu. Tapi mereka alokasikan ke tempat lain itu bagaimana? Nah, kalau soal itu ya saya rembuk lagi ke warga karena kan saya terus terang nggak punya kepentingan di situ. Nanti saya sampaikan ke warga yang menjadi korban ini. Kalau mereka mau ya enggak apa-apa. Jadi kita bicara alternatif lain itu nih Bang, alternatif Yang lain. jelas keputusan akhir ya tetap ke korban. Ya. Saya di sini kan hanya menjalankan apa yang data yang ada gitu. Jadi kalau untuk ada win-win solusi yang pastinya yang nantinya yang membuat keputusan ya warga, bukan saya. Ya, Bang mohon izin, apakah di sini Abang memang selaku yang ditunjuk warga, selaku perwakilan mereka untuk mensuarakan dan terkait tindakan yang harus dilakukan apa gimana Bang? Ya kebetulan seperti itu bahasanya dan mereka memberikan kuasa kepada saya. Jadi mereka berupaya untuk memberikan kuasa itu untuk yang mengupayakan bagaimana caranya persoalan ini ada titik temu. Selama ini apa nggak ada tindakan dari PPLN ya Pak? Dalam kasus ini loh ya, dalam kasusnya apakah tidak ada tindakan yang sifatnya menguntungkan pihak korban atau bagaimana? Kalau tahu saya terus terang belum ada ya kalau dari saya. Nggak tahu kalau dari pihak korban sendiri. Karena di sini kan saya ini kan sifatnya terbuka. Jadi kalau untuk ada solusi di luar saya terus terang nggak tahu. Tapi yang jelas dari saya selaku penerima kuasa ini belum ada. Tapi pernah Bang ya suatu tindakan yang sifatnya langsung bertemu dengan yang bersangkutan kayak bupati apa gimana instansi yang berkaitan lah terkait masalah ini? Pernah waktu itu sempat kita ketemu bersama, duduk bersama. Sifatnya audiensi gitu Pak? Audiensi. Jadi sempat juga ketemu Pak Bupati dan perwakilan warga. Oh enggak sih, semuanya korban. Semua korban yang pribadi itu Pak ya? Korban. Dan
terus terang waktu audensi, penyelesaian audensi itu warga juga diminta masuk sendiri tanpa melibatkan saya. Nah, di situ informasi yang saya terima, warga katanya akan diberi semacam kompensasi, semacam tali AC waktu itu. Itu menurut warga yang menyampaikan ke saya. Tapi ditanyakan tali AC seperti apa juga nggak jelas. Tidak ada. Sehingga warga masih bingung, ya akhirnya tetap berjuang. Bingungnya wujud dari tali AC itu apa belum sempat terrealisasi sampai sekarang berarti Bang ya? Yang jelas sudah menyampaikan masalah nilai, cuma tidak tahu berbicara duit ya ini yang berbicara duit, tapi ditanya berapa itu masih belum jelas. Yang belum jelas dari pihak bupatinya apa gimana? Yang dari bupati yang dimaksud aliasi berapa itu kan dia kan nggak bisa jawab, malah mempertanyakan ke warga minta berapa, ya seperti itu ya. Dan nilai yang ditanyakan ke warga ke Bali itu juga belum bahasa ada setujuan atau apa enggak. Belum ada kesepakatan. Belum ada kesepakatan lagi. Belum ada, hanya sekedar lisan. Jadi tidak ada suatu bentuk visual kayak suatu pernyataan dari pemangku wilayah setempat kayak bupati apa belum ada itu memang. Belum ada. Jadi setahu saya ini ya, yang masuk ke saya juga warga setelah dimasukkan ke ruangan bupati, semuanya juga menyampaikan akan kalau bisa koordinasi sama pihak camat. Ya. Tapi ketika camat ditanyakan lagi, katanya kembali ke bupati. Jadi artinya ini kan hanya panser aja gitu. Warga menjadi sangat bingung. Akhirnya ya tetap kita berjalan seperti ini. Tapi mau izin Bang, terkait surat menyurat itu ada semua buktinya Bang ya? Yang SK itu ada semua Bang, dari BPN ada semua berarti Bang ya? Ada. Ada semua berarti Bang ya? Ada semua, termasuk saya juga pernah mengajukan proses PTSL ya, punyanya Bu Sri itu dikembalikan ke kelurahan. Katanya prioritas di kelurahan Tambak Kemerahan, tapi ketika kita masukkan ke Tambak Kemerahan katanya sudah nggak ada. Ini jadi kejanggalannya banyak lah menurut saya. Jadi kalau kita berbicara ini semakin panjang sebenarnya, nggak bisa untuk hari ini ya. Poinnya aja Bang, poinnya Bang. Titik poin mendasar itu apa Bang? Dari kasus yang selama ini ya Bang diminta bantuan atau untuk mengkawal kasusnya apa? Titik berat poin sendiri. Kalau untuk saya poinnya ya selesaikan dengan sesuai aturan yang ada. Kan waktu itu sebelum digusur, kita kan ada perlawanan. Kita masuk audensi juga di belakang rumah sakit. Itu kalau nggak salah waktu itu ada dari pihak DPRD, terus dari Dinas P2C KTR, itu kalau nggak salah Pak Yanuar, dan DPRD itu ada apa? Bukan. Dari Komisi C kalau nggak salah itu loh yang dari Golkar itu nanti namanya nanti bisa agak lupa soalnya sudah lama ya. Siap. Itu terus juga ada Pak Camat juga, kalau ada lurah nggak masuk, lurah di belakang, dan ada Pak Kapolsek juga dan Muspika lah, kita semua ya. Lengkap berarti. Lengkap. Itu sempat Januar itu menyampaikan kalau warga mempunyai legalitas silakan gugat kami. Kalau kami kalah ya akan kami ganti rugi. Ya, omongan dari Januar seperti itu. Nah, tapi ketika kita tunjukkan bahwa warga punya ini, mereka tidak mau tahu. Tuh, makanya sampai hari ini kita perjuangkan masalah aturan yang minta sendiri. Itu loh. Menurut kami seperti itu. Jadi sempat melontar dari omongan Januar kayak gitu kan ya Bang ya? Seperti itu ada juga rekamannya ada. Jadi persoalan ini sangat kompleks, termasuk apa yang menjadi tuntutan warga dengan apa yang menjadi harapan dari Pemkab. Ya, terus terang kalau menurut saya nggak sinkron. Jadi harapan saya poinnya ya kalau bisa duduk bersama lagi, dan kita berbicara pakai hati dan mereka juga mempunyai ini ya tolong dilihat secara kacamata hukum itu loh, karena nggak mungkin juga lah masyarakat ini punya surat yang ditanda tangan stempel lurah camat, masa
bikin sendiri kan nggak mungkin. Iya, iya. Itu ya Mas. Udah ya? Siap. Terus tanggapan lurahnya? Kalau ngomong tanggapan lurah itu yang pertama ya, Iya, yang sebelumnya itu kan terus terang setelah dilakukan penggusuran kami lost kontak, kami nggak pernah komunikasi sama lurah. Berarti ini kejadian lurah yang lama berarti Bang? Itu kalau dihitung waktunya ya Iya. seperti itu. Cuman sebelumnya kan warga sendiri yang sudah komunikasi. Iya. Setelah kejadian malah kita lost kontak. Nah, kita komunikasi lagi waktu lurah yang baru. Jadi kalau kita rentet lagi mungkin panjang karena lurah yang baru ini juga seolah tidak mau tahu, tidak mengerti. Oh. Seolah dia karena lurah baru jadi nggak tahu akar persoalannya. Seperti itu. Iya, iya. Oke. Ya, oke Bang, makasih banyak Bang penjelasannya Bang ya. Makasih Bang Garat. Oke, Waalaikumsalam.